Angin segar nih kalau Yas menang war nih. Akhirnya bisa dapetin konten minimal. A few moments later. Era Grand Tournament next era, here we go Survivors. Let's go, let's go, let's go, let's go. Siapa kira-kira yang bakal dapetin Booyah kali ini? Karena kalau kita lihat dari arah pesawat yang sudah mulai hadir, ini bakal mentok ke pertengahan IC dan juga Twin Bridge. Kemudian juga masing-masing tim sudah pada turun juga. Deuscard, tim yang baru saja menyala-nyala kali ini akan bermain di sekitaran museum Pavilion Grave Lab bersama dengan turbine juga yang bakal coba dipegang. Tim Fagos mulai menyebarkan posisinya kali ini. Gila, semuanya diambil tuh ya. Mortar Ruin, Rushtown sama Twin Bridge semuanya diambil sama tim Fagos nih, Ji. Wah meleset, malah Deuscard perang sama 10% mood. Terus juga di arah bawah Deka, ini dia Pandora. Pandora bakal gesekan juga. Sama teman-teman dari mana itu? Tama, oke. Oh ini dari Indostars. Iya kan? Dari Star Knight ini, sorry maksud gua. Pandora kehilangan satu orang rem MKS. Dan posisinya sulit banget itu untuk di revive lagi karena dia di atap jatuhnya. Dan di sisi lain kita bisa lihat juga Deuscard lagi trading sama 10% mood. Satu orang, dua orang udah ke pick off. Star Knight di sini masih punya peluang, tapi Pandora semakin sempit peluangnya untuk menyaksikan timnya punya peluang masuk lagi ke papan atas leaderboard karena tersisa Theo aja yang punya 400 koin. Gak sempat pencet revive. Langsung dipulangin ke lobby. Ini yang gue rasain nih waktu itu. Ini yang lu rasain banget. Lagi mucuk, diincer tim lain. Nah, udah kebaca. Waduh, Wild Crime juga harus tumbang di posisi ke-11. Iya. Artinya 5 besar mungkin akan bergeser. Cuman ya kalian bisa lihat lah ya dari Theo tidak sempat melakukan revive. Ini situasinya sama kayak Abax. Gue sempat bikinin konten dan itu sempat jadi perdebatan, Ji. Iya. Katanya yang dilakukan sama Abax itu biasa. Aku juga bisa cepet kayak gitu mah. Tapi itu nggak mudah kalau lu dikejar orang, sumpah. Kalau lagi di turnamen beda. Sumpah. Dan Beda. Theo juga tadi ngerasain pressure-nya. Ada 400, bisa, Theo bisa. Tapi karena gue yakin kena pressure, yang ngejar juga udah di depan mata ya. Mau nggak mau Theo harus rela gitu tumbang di posisi 12 di dalam posisi yang bisa gue bilang sebenarnya memang Pandora tertabrak begitu saja. Namun From Borneo kali ini juga akan bertempur di sekitaran turbine. Tembakan sudah mulai dibuka. Pavilion bakal coba terkena dua anggotanya dari Astro 4. Masih mau bertempur, masih mau berduel. Red Javu menerima damage cukup fatal kali ini. Tumbang dia dan terjatuh. Putra juga harus menghilang begitu saja. Bersama dengan Suns yang harus kandas. From Borneo mulai menyala dengan 3 poin eliminasi. Tapi jangan lupa 10% mood join kali ini aja. Wah pinter banget ini 10% mood setelah dia selesai dari arah atas. Dari arah museum dia langsung ke arah turbine-nya. Dia tahu karena emang turbine ini biasanya jadi tempat persinggahan untuk orang fight. Setelah orang-orang yang mungkin di Grave Labs selesai, dia bakal langsung secure gimana caranya Arsenal bisa selangkah lebih dekat mereka pantau. Dan posisinya juga ini kan blue zone gitu ya kan. Ini bakal jadi sasaran empuk untuk 10% mood yang tadi juga udah ngedrop awal di arah museum yang lootingannya juga udah proper banget. Makanya kita bisa lihat gimana Ata sekarang dalam bahaya. Tapi pede banget, darah masih segitu, masih mau strafing. Dapetin satu orang untuk masih ada Daping di sana. Berhasil di cover. Nah cukup baik dan langsung disusul sama Skybeams. Berhasil mengeksekusi seorang Ata dan oke dikagetin. Satu geberan tembakan coba dilakukan dan oke. Sekarang giliran dari Asadel. Dari Aziz. Coba tembak dari belakang masih bisa di backup dengan Daping. Lagi-lagi Daping memberikan pick off penting. Menuju ke arah seorang lawannya. Dan membuat 10% mood semakin berjaya tentunya. Wah Yas menang war nih kayaknya nih. Nah, ini nih angin segar nih kalau Yas menang war nih. Akhirnya bisa dapetin konten minimal. Baru diomongin sudah langsung menghilang dari kepalanya. Zax di sana membuka poin dengan cukup baik. Ada pembalasan juga dari seorang Jan kali ini mendapatkan satu, namun tembakan dari belakang membuat dari seorang Jan menerima dan cukup fatal. Terjatuh dan Hendra sendirian. Dewa United yang akan menguasai IC kali ini. Ya bohong banget sih menurut gua. Maksudnya kalau misalkan Dewa United kalah di Intellect Center sih balik lagi ke Twin Bridge aja main ngendok gitu doang gitu. Soalnya Dewa tuh udah belajar banyak banget menurut gua di season 2024 kemarin. Mereka gesekan sama BTR di sini, mereka gesekan sama Kagendra di sini, dan mereka sempet bahkan gesekan sama
kayak tim-tim GD yang mampir-mampir ke sini waktu GD masih ada. Jadi nggak mungkin banget Dewa sih sepolos itu ratanya maksudnya sama tim yang ngomong from nowhere dari komunitas gitu loh. Betul. Apalagi performanya juga masih kurang baik gitu ya dari EAS di hari ini. Bener. Jadi cukup sulit untuk EAS bisa meratakan Dewa di dalam posisi intellect center sudah dikuasai seperti itu. Dan Plaza yang sudah mulai dikuasai juga oleh para penggawa dari Avenger Halal kali ini 4 poin eliminasi. Mereka juga belum kehilangan siapapun. Kalau berbicara soal resource mereka udah banyak banget kali ini karena Plazaria juga sudah mereka amankan secara utuh. Otomatis Plazaria dan sekitarnya berhasil mereka kantongi. Tapi Pavilion yang baru saja melakukan revive kali ini dia Javu coba untuk kebal ke turbine lagi kali ini. Bakal berduel, tembakan masuk karena dirinya mati. Coba untuk menghindar terlebih dahulu. M590 cukup mengerikan dan berhasil juga di take down begitu saja dengan serang dari Javo. Tidak mampu bertahan. Sudah defending machine coba diamankan. Coba untuk melakukan set revive kembali. Namun dari yang di jembatan juga bakal coba dimakan sama seorang Dapping kali ini berhasil. Di take down begitu saja 10% mood kali ini menguasai turbine dengan sangat baik Aji. Wonderful pick dari mini Uzi-nya Skybeams tadi. Dari jendela ke titik blind spot kayak gitu. Siapa itu yang main kayak gitu? Bahkan orang-orang yang sering main di museum sama turbine aja jarang tuh ngepick kayak gitu. Kayak lebih baik ngepicknya di luar jendela gitu. Habis itu bener-bener ngasih badan gitu. Tapi dia bener-bener cuman kayak di seujung blind spotnya aja itu. Dan itu masih kena. Keren. Skybeams berarti emang bener-bener paham sampai segitunya. Kalau di jarak blind spot kayak gitu, bahkan lu posisinya di dalam ruangan, itu masih bisa nembak dari jendela. Kalau lu tahu titiknya gitu ya kan. Dan sekarang kita belokin lagi angle view kita karena Fagos sekarang lagi berhadapan sama tim yang sebenarnya juga lagi nggak aman gitu ya kan. Tapi Fagos kalau kesandung sama Dewa United ini makin runyam nih. Nah, makin jauh lagi ya target poinnya. Jadi kita berbicara berarti posisi Dewa ini jauh lebih main nothing tulus ya. Karena udah gak ada lagi yang dikejar. Sedangkan Fagos harus kena pressure karena memang mereka berada di rangkaian 4 besar yang berkemungkinan untuk mendapatkan gelar juara. Hai. Tawan Kiki. Berhasil menerbangkan serangan Kiki. Kiki belum selesai repositioning langsung coba dikandaskan. 3 punggawa dari arah Dewa lainnya akan segera turun dari arah genteng ke arah sadar. Tanpa adanya backup Kiki. Aduh. Posisi mereka bisa berbahaya jika terpick up dengan sniper lawan. Serta dari seorang Perli juga akan bergerak dari sisi kiri bersamaan dengan 2 anggota lainnya. Oke, apakah berani kali ini Aji? Ya ini kalau misalkan Fagos nggak ada yang main ke pinggir-pinggir pantai. Nah udah, harusnya mereka udah nggak bakal ada yang keculik. Mereka udah menang posisi. Makanya Dewa di sini emang harus cabut dari situasi itu. Nggak usah banyak gerak. Tadi Fagos tuh udah ngelok banget pergerakan Dewa. Dan kalau Dewa ketahan lebih lama lagi, Dewa mati total sih langkahnya. Ini beruntung jatuhnya Dewa United masih sempat pakai launchpad. Tapi harusnya nggak beruntung banget karena dikejar. Karena punya launchpad juga dari Fagos ya. Dan Fagos punya banget peluang untuk punish Dewa abis-abisan dan bikin Dewa nggak berani lewat ke Twin Bridge lagi sih. Wah ini bakal jadi bagus sih buat teman-teman dari arah Fagos. Karena selain mereka bisa membuat Dewa nggak berani lagi, poin eliminasi yang mereka butuhkan juga bisa mereka kumpulkan dari Dewa dengan adanya 3 player yang sekarang sudah mulai terbirit-birit menghindari pertempuran sebisa mungkin masuk bahkan ke zona berikutnya. Tapi tim Fagos juga harap berhati-hati nih. Karena ada tim lain juga yang berkemungkinan nembakin ke arah mereka. Benar, dan ekspektasi gue barusan adalah ketika dia nyusul pakai launchpad, itu nggak dikejar sampai segininya nih. Ya. Karena kalau udah dikejar sampai segininya, dia punya peluang tuh buat diputerin kayak gini nih. Ya ampun. Iya kan? Sekarang posisinya malah Fagos yang harus effort banget nih untuk balik lagi ke posisi dia. Mungkin bisa pakai launchpad lagi, tapi ini ngebuka peluang Dewa akhirnya ke temen-temennya dia di posisi semula di area Twin Bridge. Yang mana tadi gue bilang juga, itu Dewa harusnya nggak punya kesempatan balik lagi ke Twin Bridge. Tapi gara-gara barusan dia overcommit. Dia bahkan tadi juga punya peluang kena tembak sama si timnya Pavilion gitu ya kan. Untung Pavilion nggak ngasih tembakan tadi. Betul. Nggak sampai tumbang gitu kan. Dan ini berbahaya sekali untuk Fagos. Resiko yang mereka ambil tidak mendapatkan apapun ternyata. Pavilion 2 poin eliminasi berhasil mereka amankan. Suns masih menunggu momentum. Udah padat merayap nih. Gue lihat-lihat nih jembatan dari Intellect Center sudah mulai ditunggu dengan adanya 3 tim sekaligus. Starnack, Pavilion bersama dengan Avenger Halal di sana. Dan sudah ada info juga yang didapatkan dari masing-masing tim tersebut karena udah ada UAV di atas kepala mereka. Artinya posisi antar satu sama lain sudah terbaca. Tinggal bagaimana eksekusi yang akan terjadi. Karena kalau
kalau kita berbicara eksekusi, justru Deuscar yang harus kehilangan 2 anggotanya. Loh. Gak sadar dia. Harus tumbang juga dari SN di sana. Rin pun harus kandasta kali ini sendirian. Tembakan datang ke arah dirinya. From Borneo kali ini meratakan Deuscar di posisi ke-10. Deadlock banget sih emang, tapi movement dari teman-teman Deuscar terus juga ditambah tadi satu momen pertamanya juga nggak smooth. Sempit banget ruang geraknya. From Borneo-nya juga bisa banget mainin angle-angle luarnya. Bikin Deuscar tuh tadi kepancing banget untuk main jadi serba salah. Mau maju salah, mau mundur salah, akhirnya dia di dalam ruangan aja tapi di posisi yang gampang banget ditembak dari luar gitu ya kan. Yes. Dan itu udah nggak bisa diapa-apain lagi, udah sulit banget ditolongnya. Sekarang kita bakal move on ke arah Pesaka yang sepertinya punya peluang untuk memberikan serangan-serangannya menuju ke arah tim Fagos. Tim Fagos at this point dia harus tahu ini conditionnya, setidaknya dia udah punya compound. Ini adalah satu kemewahan yang harus mereka tetap jaga. Karena mengingat zonanya masih akan di sini untuk beberapa waktu ke depan. Jadi biarkan tim-tim yang lagi di open field kayak Pesaka ini melakukan tugasnya dengan maksimal. Dan itu secara nggak langsung bisa membantu Fagos dapetin placement yang lebih baik. Tapi perlu dicatat juga, Pesaka ini juga masih tetap punya peluang untuk dipunish. Nah ini maksud gua, kayak kalau dia melakukan perlebaran 2-2, 2 ke kiri, 2 ke kanan, Dewa bisa sneaky manfaatin momentum itu untuk berada di bayang-bayangnya Pesaka dan gak ke notice. Jadi dapat placement juga Dewanya. Nah, itu dia yang harus diperhatikan. Dan perlu diingat juga ya, semua tim yang sudah mendapatkan compound memang mereka akan aman, tapi jangan lupa nanti mentalnya Zona ini akan membuat mereka akhirnya keluar secara bersamaan nih. Ya. Apalagi orang-orang yang berbagi compound kayak tim Fagos dan juga Starnex. Kalau mereka terpaksa untuk keluar secara bersamaan, pertama resiko mereka bisa menjadi peluru dari arah luar, kemudian resource mereka juga bakal dipaksa untuk habis. Hampir aja dari serang IV-nya tumbang. Gak masalah, masih bisa bertahan dan menghindari pertempuran secara langsung kali ini. Tim Fagos juga akan berkumpul di area bawah dan zonanya benar akan mental. Artinya keluar bersamaan akan segera terjadi di antara kedua tim. Pesaka kalau mau nungguin 2 tim tersebut bakal jadi bagus sih. Itu dinokular siapapun itu dapat info banyak banget, 6 orang loh di tempatnya. Iya itu dinokular siapa ya, karena di patch sekarang jadi kita nggak tahu tuh dinokular siapa. Tapi yang pasti dinokular yang sangat akurat, yang akhirnya bikin kedua tim yang ke track tersebut jadi buru-buruan duluan untuk memakai monster truck yang ada. Dan Aiden nice banget grenade-nya, dapetin satu orang notice. Pick off penting untuk Starnet yang biasanya dari tadi itu notice juga lumayan bikin repot lawan ya gitu ya kan. Sekarang Aiden setelah selesai untuk memberikan distraction ke arah lantai 2, dia masih harus menjaga angle di arah bawahnya sambil memastikan area kirinya clear. Dan Pesaka di momentum ini harus bisa maksimalin momentum dia sebelum dia ditembakin juga sama orang yang di atas robo, sama juga teman-teman di pavilion yang udah dapat kompon selanjutnya dan bisa memberikan tembakan-tembakannya ke arah Pesaka sih. Ya, jangan lupa juga objektif zona masih perlu mereka dapetin. Wah, Oke, atas robonya robo diamanin dia. sama Joel ternyata. Nice. Udah diambil alih sama Joel, makanya mereka nggak buru-buru. Sebenarnya gue juga cukup curiga, ini kenapa mereka santai banget. Resikonya gede loh kalau mereka main di area open field, walaupun di situ hitungannya high ground. Tapi akan tertutup jalan masuknya oleh 3 tim yang ada di area bawah. Dan itu akan sulit untuk masuk ke dalam zona. Tapi dengan adanya robo yang sudah diamankan, Pesaka kali ini masuk dengan cukup nyaman. Nice. Ini berarti guaranteed top 3 harusnya. Kalau nggak banyak gerakan tambahan, guaranteed top 3. Tapi kita lihat sekarang aksi selanjutnya. Dari 10% mood bersama dengan Pesaka dan juga Pavilion. Oke, tak terhindarkan lagi. Perang akan terjadi, terutama gempuran-gempuran serangan datang menuju ke arah 10% mood. Sudah terporak-porandakan, 2 player setidaknya dari 10% mood. Agak sulit untuk bertahan masuk ke zona selanjutnya, ditambah juga Kiki gak bisa melakukan banyak hal lagi. Dia itu di atas papan reklame tentunya, di bawah vending machine. Dia nggak bisa bikin banyak aksi. Dan Pesaka tinggal enjoy the show aja, tinggal lihat pemandangan mana yang mungkin bisa diambil menjadi skill tambah untuk Pesaka harus King Godok. Betul, 14 poin eliminasi udah di tangan, bisa ditambah lagi kalau memang ada poin eliminasi yang bisa dia makan. Dan sekarang udah gak perlu ngeluarin effort yang banyak untuk melihat tim saling menumbangkan antara satu sama lain. Di area bawah ada From Borneo yang coba untuk bertahan, udah ada juga Escape Way yang dipersiapkan terlebih dahulu agar jika zona tidak lagi mereka pegang, mereka masih bisa melakukan move tanpa harus kehilangan banyak HP
dengan langsung loncat dari atas Robo. Namun Avenger Halal juga masih utuh dengan adanya 4 anggota. 6 poin eliminasi berhasil mereka kantongi. 10% mood, 11 poin, tapi menyisakan 2 anggota. Resikonya cukup besar, walaupun memang di antara 2 anggota itu bisa saling berkolaborasi dengan menggunakan Casey. Tapi dalam keadaan dan posisi tim-tim lain masih utuh 4 anggota, ini bakal jadi repot nantinya di area zona-zona akhir. Itu pun dirasakan oleh tim Vagos yang hanya menyisakan 2 anggota. Semuanya akan saling tahan nafas, saling main aman, dan tidak mau mengambil resiko mengingat dari placement dan lain-lain itu berdekatan. Namun Hans terpleset, nampaknya sudah harus terkena knockdown di sana, entah bisa di revive atau tidak, tapi yang jelas kalau tidak, ini akan rugi bandar dari Vesaka. Ya benar-benar, karena emang posisinya Vesaka nih lagi punya banget peluang ya untuk secure top 3 seperti yang gue bilang tadi. Top 3 nih nggak ada alasan nggak bisa di-secure sama Vesaka. Cuman memang yang jadi kendala adalah ini orang yang di bawahnya From Borneo itu Masih ada bisa Dewa. aja. Bisa aja ya kan, dan Dewa United ternyata setelah ada Kiki yang mungkin nggak bisa make it, Adrian dari tadi di atas ini belum kena angle tembaknya Vesaka. Jadi Adrian, thank you Adrian bisa dapetin placement walaupun mungkin ini tetap bukan hal yang mudah karena masih punya banget peluang untuk ditembak sama Vesaka King Godok. Masih bisa dihajar habis-habisan. Bahkan kalau kita ngelihat zona berarti sekarang sudah akan mulai bergerak. Gak ada yang benar-benar mendapatkan titik tengah. Semuanya akan bertemu di dalam perjalanan pada saat mereka keluar dari kompon mereka masing-masing. Dan Vesaka harus cari celah, harus cari cara bagaimana mereka bisa turun dengan aman setelah menikmati posisi yang tidak tersentuh sama sekali. Kalau memang mereka mau turun dari sisi kiri, harus segera turun. Karena pada saat zona bergerak kemudian mereka turun, ada chance pada mereka terkena damage dari fall damage, itu akan membuat mereka bisa tumbang juga karena ada damage dari sakitnya zona. Ingat ini udah zona ke-6, benar-benar perih dan harus dihindari. Oke, sudah ada suara-suara tembakan ke sisi yang berbeda. Artinya Vesaka kali ini juga udah mulai coba untuk dicari oleh beberapa lawannya. Vagos mulai masuk dengan gagah berani. Mau nggak mau mereka menabrak dan berhasil meratakan 10% mood walaupun harus kehilangan 1 orang poin, tapi gak masalah. Masih bisa di-revive. Keluar demi keluar bakal coba dibuka dan mampu diamankan oleh tim Vagos kali ini. Mereka masih dapetin 1 kompon secara utuh di area lain yang baru turun. Vesaka disambut dengan meriah oleh kawan-kawan dari From Borneo karena di sisi kanan sudah mulai ditunggu secara utuh. 2 anggota yang tersisa Y dan juga Hans akan menerima damage cukup fatal kali ini. Masuknya pun pelan-pelan, tidak bisa bergerak terlalu banyak. Avenger Halal akan jauh lebih nyayur lagi karena view mereka masuk ke arah para penggawa dari From Borneo. Di area bawah tidak akan bisa bertahan. Avenger Halal udah mulai mendapatkan budi-budi poin eliminasi tambahan. Dan Vesaka sedang menikmati pertarungan. Di arah luar mereka menunggu membuka global, tidak ikut campur banyak. Adrian masih ada di paling atas dan tidak tersentuh. Sedangkan dari tim Vagos akhirnya menjadi orang pertama yang sudah mulai mendapatkan titik zona yang ada. Walaupun ternyata coba di follow up juga oleh para penggawa Vesaka. Pavilion keluar. Ini dia yang aku maksud. Pertempuran open field akan pecah di antara 5 tim sekaligus. Sisi kanan coba diterobos. Tim Vagos dengan nyali yang luar biasa berhasil untuk masuk. Tapi lihat bagaimana Avenger Halal juga mampu berdansa bersama dengan 1 penggawa dari Vesaka. Oke, Modra bakal masuk ke sisi tengah, berhasil meratakan pavilion terlebih dahulu. Yang ternyata masih ada juga, berhasil diratakan. Justru Vagos yang harus kandas. Sedangkan Adrian kali ini masih bisa dapetin 1. Adrian, what a nice play. Masih berhasil bertahan di dalam kondisi yang luar biasa sulit. Bahkan adu medkit pada akhirnya pun harus terjadi di antara keduanya kali ini. Apakah Adrian bisa membawa dari Dewa dapetin Puya dan masih bisa. Ini dia Dewa United akhirnya pecah telur, berhasil mendapatkan Puya.